Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meska Halid SPD. Saya merupakan peserta Lasar CPNS tahun 2021 dari Kota Tebing Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, dan nasionalisme. Nilai dasar PNS akuntabilitas yang pertama itu ada akuntabilitas terbagi menjadi ada 4 poin yang perlu dipahami. Yang pertama rancangan akuntabilitas, yang kedua mekanisme akuntabilitas, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks, dan kemudian menjadi PNS yang akuntabel. Dari rancangan akuntabilitas ini yang perlu kita pahami adalah ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah pemenuhan tanggung jawab atas amanahnya. Dari pemenuhan tanggung jawab ini, kita harus mampu memilih dengan tepat, menghindari politik praktis, berlaku sama dan adil, bersikap dan berperilaku konsisten. Kemudian ada aspek-aspek akuntabilitas. Aspek-aspek tersebut ada 5. Yang pertama, accountability is relationship. Akuntabilitas itu adalah hubungan. Akuntabilitas itu adalah ada hasil orientasinya, kemudian memerlukan laporan, dan akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan juga akuntabilitas itu dapat memperbaiki kinerja PNS. Akuntabilitas itu sangat penting. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, peran demokrasi, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dari rancangan akuntabilitas itu juga ada tingkatan akuntabilitas. Tingkatannya ada 5. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan stakeholder. Kemudian bagian kedua dari akuntabilitas adalah mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas ini ada 3. Yang pertama akuntabilitas birokrasi Indonesia, kemudian akuntabilitas kinerja akuntabel, dan terakhir adalah langkah framework akuntabel. Akuntabilitas birokrasi Indonesia itu memerlukan perencanaan strategis seperti RPJP, RPJM, RKP, Rensrat, dan SKP. Kemudian ada kontrak kerjanya, laporan kinerja. Lingkungan kinerja yang akuntabel itu harus ada 9 yang harus dipenuhi seorang ASN. Yang pertama, dia harus punya jiwa kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab atau responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Dari langkah-langkah akuntabel ini ada 4 yang perlu dipenuhi oleh seorang ASN. Yang pertama, melakukan perencanaan, kemudian lakukan implementasi, monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, kemudian berikan evaluasi dan masukan perbaikan agar menjadi ASN yang akuntabel. Selanjutnya ada akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks ini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama adalah transparansi dan akses informasi. Informasi itu harus transparan, permintaannya tidak perlu disertai alasan. Kemudian mekanismenya yang harus sederhana, murah, dan cepat. Kemudian tidak ada praktek kecurangan atau perilaku korup dari ASN. Salah satu bentuk-bentuk kecurangan itu adalah penyalahgunaan wewenang akan berdampak pada praktek kecurangan. Kemudian ada penggunaan sumber daya milik negara. Penggunaan sumber daya milik negara ini harus sesuai dengan prosedur. Penggunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya, penyampaian dan penggunaan data informasi dan pemerintah.
Bagaimana pemerintah atau operator dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang mereka lakukan. Relevan informasi dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya dan yang akan datang. Kemudian informasi itu harus dapat dipercaya, kemudian unsustainable information dapat dipahami, kemudian dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi lain yang sejenis. Itulah tadi penyampaian atau penggunaan informasi, caranya. Kemudian ada konflik kepentingan, yaitu keuangan dan non-keuangan. Di konflik ini bisa aja terjadi dari tugas publik dan kepentingan pribadi, potensialitas, proporsionalitas, presence of mind, dan janji. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi itu bertentangan. Jadi adanya konflik antara tugas pribadi dan tugas publik. Selanjutnya bagian dari akuntabilitas adalah harus menjadi PNS yang akuntabel. Apa itu PNS yang akuntabel? PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam konflik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dia harus transparan, kemudian tidak punya sifat korupsi, kemudian dia mampu mencari pemahaman dari publik, perilaku berkaitan dengan konflik, mengambil keputusan yang harus akuntabel. Itulah tadi PNS yang akuntabel. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nilai dasar PNS nasionalisme. Nilai dasar PNS nasionalisme itu sebagai PNS kita harus mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme Pancasila yang ada di sila ke-1 dan ke-2. Apa itu? Yang pertama, pemahaman dan implementasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pemahaman dan implementasi nilai-nilai kemanusiaan bagi aparatur sipil dan menjalankan tugas-tugasnya. Selanjutnya ada nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN dari sila ke-3 sampai dengan sila ke-5. Apa aja poin-poinnya? Yang pertama, mengimplementasi nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemudian nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai keadilan sosial. Sebagai ASN, ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama adalah ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Apa aja yang harus dilaksanakan ketika dia menjadi pelaksana kebijakan publik? Yang pertama, dia harus mampu melaksanakan kebijakan dengan kebijakan publik. Kemudian mampu mengimplementasikan sebagai pelaksana kebijakan, harus berintegrasi tinggi, dan mampu mengimplementasikan sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua adalah sebagai pelayan publik. Kalau kita sebagai pelayan publik itu harus profesional, mampu melayani publik dan berintegritas tinggi. Selanjutnya, tugas ASN itulah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Apa aja poin-poin yang harus dilaksanakan? Yang pertama, harus sebagai pemersatu bangsa, tidak mau memecah belah. Kemudian menjaga kondisi tetap damai, dan terakhir adalah mampu menciptakan kondisi yang damai. Sudah menjaga, terus